Etrif Sudwan Sam Deltacom Lubayan Kursan Berdari. Saus Kursi Nubuet Sip Rimon Kursai. Tebet kursi yang diukir dari kayu jati gelap dan berat. Sandarannya halus karena sentuhan tangan yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa generasi. Kursi itu memiliki sandaran tinggi, hampir seperti singgasana, dan bantalannya terbuat dari bludru merah tua yang pudar. Nenek saya sering mengatakan bahwa kursi itu lebih tua dari rumah itu sendiri, sebuah peninggalan dari masa lalu. Saya fikse kursi en batau dengan sestu hiasuran, sebuah larangan aneh dan mutlak yang diturunan seperti cerita asalnya. Jangan pernah duduk di kursi itu setelah azan maghrib, ibuku akan memperingatkan, suaranya pelan dan serius. Dia tidak pernah menjelaskan alasannya. Keheningan yang Peringatannya selalu lebih berat daripada penjelasan apapun yang bisa dia berikan. Orang tua saya bukan orang yang percaya tahayul, atau setidaknya begitu pikir saya. Emerge modern de pelajar and logis. Cuman ketika menyangkut kursi khusus de dan waktu khusus de, logika mereka seakan menguap, digantikan oleh ketakutan primitif yang tidak bisa saya pahami. Ayah saya, seorang ilmuwan, hanya akan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dengarkan saja ibumu, Maya." Ketidakjelasan itu membuat saya gila. Apa yang mungkin terjadi? Apakah itu tradisi keluarga yang konyol? Cerita hantu yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti anak-anak agar berperilaku baik? Saya sering menatap kursi itu saat matahari terbenam di bawah cakrawala. Bayangannya memanjang dan terdistorsi, dan bertanya-tanya rahasia apa yang tersembunyi di dalam kerangka kunonya. Misteri itu adalah dengungan konstan di benak saya. Sebuah teka-teki yang ingin dipecahkan. Larangan itu hanya memicu rasa ingin tahu saya, mengubah perabot tua itu menjadi objek daya tarik yang kuat. Di siang hari, itu hanya sebuah kursi. Saya bisa meletakkan tas sekolah saya di atasnya, atau menggantung jaket saya di sandaran tingginya, dan tidak akan terjadi apa-apa. Itu hanyalah kayu dan kain. Tetapi saat langit di luar berubah dari oranye menjadi ungu tua yang memar, sebuah tabir tak terlihat seakan jati suhu di atasnya. Udara di sekitarnya terasa berbeda, terasa lebih berat. Orang tua saya akan sengaja menghindari, bahkan melihat ke arahnya. Mereka akan menyalakan semua lampu di ruang tamu, seolah mencoba mengusir bayangan yang seolah-olah dikumpulkan. Kursi itu di sekeliling kakinya seperti hewan peliharaan gelap yang setia. Saya mulai mengamatinya lebih dekat. Saya berusia 16 tahun, usia di mana saya percaya saya tak terkalahkan dan lebih pintar dari kepercayaan kuno orang tua saya. Saya melihat ketakutan mereka bukan sebagai peringatan, tetapi sebagai tantangan. Sebuah tantangan. Apa yang begitu mereka takuti? Roh, kutukan. Ide-ide itu lebih membuat saya bersemangat daripada menakuti saya. Saya membayangkan cerita, kisah-kisah rumit tentang leluhur yang telah lama hilang yang meninggal di kursi itu. Jiwa mereka sekarang terikat padanya selamanya. Semakin saya memikirkannya, semakin saya meyakinkan diri sendiri bahwa itu semua hanyalah cerita. Sebuah cerita yang sangat efektif, harus saya akui, tapi tetap saja sebuah cerita. Dan saya, Maya, akan menjadi orang yang akhirnya membuktikannya. Malam ini adalah malamnya. Badai sedang bergejolak di luar. Angin melolong, jendela mengguncang. Suara itu jadi latar yang sempurna untuk tindakan pemberontakan kecil saya. Orang tua saya pergi ke rumah tetangga sebentar, meninggalkan saya sendirian. Dengungan kulkas yang tenang. Detak jam kakek. Mereka pergi dengan pengingat biasa. Jangan lupa mengunci pintu. Kamu tahu aturannya tentang kursi itu, Maya?
Setiap hari saya bengong-bengong, kefongan sundam terbentuk dari bibir saya. Rumah terasa lebih besar, lebih kosong. Ruang tamu dengan satu lampu redupnya membentang KE dalam bayangan. Azan maghrib beberapa menit yang lalu, gema terakhir ditelan angin. Saya berdiri di ambang pintu ruang tamu, jantung berdebar. Kursi itu menunggu. Tampak lebih gelap dari biasanya, hampir hitam, menyerap cahaya samar dari lampu. Kursi itu tampak mengesankan, agung dan sunyi. Udara terasa tebal dengan antisipasi. Itu hanya sebuah kursi. Saya mengulangnya seperti mantra. Saya menarik napas dalam-dalam, Gisterinos. Udara terasa seperti debu dan hujan. Satu langkah, lalu langkah lain. Kaki telanjang dingin di lantai beruben, setiap langkah terdengar keras. Tangan saya gemetar saat menyentuh sandaran tangan yang diukir. Kayu itu dingin, bukan hanya sejuk, tapi menusuk, menyedot kehangatan. Rasanya kuno, seperti batu dasar danau. Saya ragu, wajah tegas ibu melintas di benak. Angin melolong lagi, seolah membisikkan nama saya. Apakah itu hanya angin? Saya menggelengkan kepala, menghilangkan keraguan. Ini dia, kesempatan untuk membongkar mitos keluarga. Sekarang atau tidak sama sekali. Dengan napas menantang, saya berbalik dan menurunkan diri ke bantal beludru. Bantal melengkung di bawah berat saya, seperti menunggu. Untuk sesaat, tidak ada yang terjadi. Jam berdetak, angin bertiup. Saya tertawa kecil. Suara cepat ditelan ruangan. Lihat, tidak ada apa-apa. Hanya kursi tua, dingin, sedikit menyeramkan. Cek saya bisa berindah selingai kemenangan. Saya setelah menentangkan dan menang, tapi kemenangan saya tak lama. Yang saat punggung saya sepenuhnya bersandar, ruangan berubah. Hal pertama yang saya sadari adalah keheningan. Jam kakek di aula tiba-tiba berhenti berdetak. Suara itu tidak hanya memudar. Itu terputus. Seolah-olah sebuah tangan menghentikan pendulumnya. Angin di luar berhenti melolong. Keheningan mutlak. Satu-satunya suara. Detak jantung saya sendiri yang panik. Rasa dingin mulai meresap KE dalam diri saya dari kursi. Itu bukan dinginnya angin, itu dingin yang lembab dan berat. Terasa seperti berasal dari dalam bantal. Melingkari kaki saya. Merayap naik KE tulang belakang saya seperti jari-jari es. Lalu datanglah baunya, bau tanah lembab, bau pembusukan, sesuatu yang samar-samar manis dan memualkan, bunga pemakaman yang layu. Perut saya mual. Saya mencoba berdiri, tetapi saya tidak bisa bergerak. Tubuh saya seperti timah, terpasang kai beludru oleh beban tak terlihat. Panik, dingin, dan tajam mencakar tenggorokan saya. Napas saya tersengal, keluar pendek dan dangkal. Cahaya lampu berkedip melemparkan bayangan panjang yang menari. Saya memejamkan mata, pura-pura berdoa agar ini berakhir, agar jam berdetak, agar orang tua saya masuk, bukan suara kunci ayah saya. Itu dimulai sebagai bisikan di samping telinga saya. Suara kering dan serak, seperti tidak kata-kata, hanya irama dingin, kuno dan sedih. Bisikan itu tumbuh bergabung dengan yang lain. Lalu lagi sampai ruangan penuh gumaman samar. Mereka semakin dekat. Mata saya terbuka lebar. Saya harus melihat. Ruangan lebih gelap. Lampu berkedip tak teratur. Dalam bayangan yang bergeser, saya melihat mereka. Bentuk gelap samar bergerak di tepi penglihatan saya. Mereka tinggi dan kurus, seperti sosok manusia yang membentang dan terdistorsi. Bergoyang perlahan, seolah-olah di bawah air. Bukan padat, noda kegelapan yang lebih dalam di tengah kegelapan. Saya mencoba berteriak, suara terperangkap di tenggorokan saya. Isak yang tersedak dan sunyi. Lalu tepat di depan saya,
salah satu bayangan mulai menyatu, menjadi lebih gelap, lebih jelas. Dari jantung bayangan itu, sepasang mata terbuka, pucat bercahaya, menatap langsung ke mata saya. Jeritan akhirnya keluar dari tenggorokan saya kasar dan menusuk sosok di depan saya melangkah maju. Dengan terhuyung-huyung itu adalah seorang wanita atau bayangan wanita. Bentuknya tidak jelas, rambutnya panjang, dan kusut gaunnya compang-camping dari era lain. Tapi wajahnya adalah topeng kesedihan yang tak berujung, mulutnya terbuka dalam jeritan sunyi yang mencerminkan jeritan saya sendiri. Dan kemudian, tepat saat dia mengangkat tangan, panjang yang bayangan KI arah, saya kursi itu melepaskan cengkeramannya, kekuatan tak terlihat melemparkan saya. KI depan membuat saya terjatuh. KI lantai yang dingin. Pada saat yang sama, pintu depan terbuka lebar, lampu utama membanjiri ruangan, terang dan tiba-tiba menyakitkan. Orang tua saya berdiri di sana, wajah mereka terukir kengerian. Saya mundur dengan tangan dan kaki menjauh dari kursi. Tubuh saya gemetar tak terkendali.